Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat tutorial atau simulasi bagaimana memvalidasi dengan memakai akun BUD. Sebelum itu, saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe dan like. Sebelum saya lanjut memberikan petunjuk melakukan validasi ke BUD, saya jelaskan sedikit kenapa harus dilakukan validasi oleh BUD. Oke teman-teman, perhatikan sedikit penjelasan dari saya. Ketika OPD sudah melakukan validasi terhadap OPD-nya sendiri, kemudian sebuah program melakukan print atau mencetak dokumennya, ada muncul draft. Perhatikan di konsol saya, muncul draft. Untuk menghilangkan draft ini, maka dilakukanlah validasi oleh BUD, yang artinya dokumen yang ada di OPD itu belum bisa dijadikan dokumen DPA karena belum disahkan oleh BUD. Itulah gunanya BUD melakukan validasi, sehingga hilang kata draft ini. Yang jelasnya, BUD itu fungsinya untuk melakukan verifikasi mensahkan DPA-nya. Maka OPD itu harus meminta kepada BUD atau ke CBU untuk dilakukan validasi. Demikian penjelasan dari saya kenapa harus dilakukan validasi. Oke, kita lanjut lagi bagaimana cara melakukan validasi dengan menggunakan akun BUD. Pilih saja Google Chrome ya teman-teman. Kemudian kalau belum ada sistem informasinya CPD, maka kita klik di URL-nya Google CPD Mendagri garing siap, enter, maka masuk di CPD penata usahaan. Kemudian kita pilih akun BUD PPKD. Kemudian kita login. Artinya setelah di login maka tampil dashboardnya BUD atau kuasa BUD. Kemudian apa yang dilakukan di akun BUD? Akun BUD itu tugas fungsinya ada beberapa item. Contoh, kita masuk di pengaturan. BUD itu mengatur kebijakan dengan penandatangan dokumen. Kemudian kita masuk di penata usahaan pengeluaran. Ada beberapa tugas fungsi yang dilakukan oleh BUD. Pertama, lakukan validasi dokumen pelaksanaan anggaran, pembuatan SPD, otorisasi SPD, verifikasi SPUM, pembuatan SP2D dan verifikasi SP2D.
Karena kita fokusnya di validasi dokumen, maka kita klik validasi dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian kita klik, muncul DPA pendapatan, DPA rencana belanja, DPA pembiayaan. DPA pendapatan itu bisa dilakukan validasi kepada OPD yang punya pendapatan. DPA rencana belanja itu sekiranya semua punya DPA rencana belanja. Kemudian DPA pembiayaan itu adanya di BPKD. Kita fokus saja dulu teman-teman di DPA rincian belanja. Kita klik saja DPA rincian belanja. Jangan lupa teman-teman, ketika masuk di sini untuk menampilkan keseluruhan, maka kita pilih soal. Artinya tampilkan semua soal. Jadi kita contohkan saja misalnya keuangan. Saya cari dulu ya. Boleh ketik nama OPD-nya di sini teman-teman. Boleh kita turunkan roll ke bawah. Jadi banyak cara kita buat. Contohnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Ternyata ada tertinggal satu. Berarti ini kepala OPD-nya lupa lakukan validasi satu subprogram. Di sini fungsinya BUD. Ketika melakukan validasi, BUD atau konsep BUD harus memperhatikan apakah OPD itu sudah melakukan validasi atau tidak. Misalnya Badan Perencanaan Pembangunan sudah melakukan validasi, maka jumlah DPA belum divalidasi dia 0. Artinya setelah semua dilakukan validasi maka 0 dan pindah ke BUD. Artinya di kolom BUD ini ada 6 subprogram yang akan dilakukan validasi. Ini sebetulnya keuangan 14, cuma satu yang belum divalidasi. Jadi sebelum melakukan validasi diharapkan kepada BUD atau kepala BUD untuk memperhatikan dan memberikan informasi kepada OPD bahwa ada beberapa subkegiatannya yang belum tervalidasi. Oke, kita lanjut saja. Contoh kita masuk di keuangan, kita klik tanda panah. Maka tampillah di menunya validasi. Jangan lupa kita soal yang tampilkan semua sehingga tidak cari tata cara cepat untuk cari subkegiatan atau subprogram. Oke, bagaimana kita bisa melihat bahwa OPD itu sudah melakukan validasi selain dari tadi memberikan bahwa satu subprogram yang belum dilakukan validasi. Yang pertama, bahwa BUD harus melihat atau meneliti ketika ada tulisan di validasi bahwa BUD itu atau sudah mengetahui bahwa ada subprogram ini yang sudah divalidasi. Oke, di sini kita perhatikan teman-teman, ketika kita harus meneliti bahwa program OPD itu sudah divalidasi, dilihat dari tulisan ini, data divalidasi. Kemudian ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk validasi. Cara pertama, bisa kita checklist per subprogram.
Cara kedua bisa kita lakukan keseluruhan dengan checklist di samping kiri. Saya perhatikan kursor saya. Nah, bisa ini diklik secara checklist saja, maka checklist semua sub programnya. Kemudian kita klik kata validasi. Yang menjadi perhatian kita, sebelum kita melakukan validasi, harus kita teliti dulu apakah sudah benar OPD itu melakukan validasi, dengan memberikan peringatan bahwa DPA sudah divalidasi tidak dapat dibatalkan. Kalau sudah yakin, tekan saja ya. Kalau belum yakin, batalkan. Kemudian setelah selesai validasi, maka kotak warna biru ini maka hilang. Kemudian diganti dengan tulisan divalidasi. Saya kira demikianlah cara validasi teman memakai akun BOD. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mungkin itu dulu tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan memberikan petunjuk. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.